Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang diberikan dosen kepada saya. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini ialah mengenai rangkaian listrik. Konsep rangkaian listrik. Definisi rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu, paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Elemen atau komponen yang akan dibahas pada mata kuliah rangkaian listrik terbatas pada elemen atau komponen yang memiliki dua buah terminal atau kutub pada kedua ujungnya. Untuk elemen atau komponen yang lebih dari dua terminal dibahas pada mata kuliah elektronika. Elemen atau komponen listrik yang dibicarakan di sini adalah yang pertama, elemen listrik dua terminal yang terbagi atas sumber tegangan, sumber arus, resistor, induktor, kapasitor. Yang kedua, elemen listrik lebih dari dua terminal yang terdiri dari transistor, op-amp. Berbicara mengenai rangkaian listrik, tentu tidak dapat dilepaskan dari pengertian dari rangkaian itu sendiri, di mana rangkaian adalah interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusunnya ditambah dengan rangkaian penghubungnya, di mana disusun dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Dengan kata lain, hanya dengan satu lintasan tertutup saja, kita dapat menganalisis suatu rangkaian. Arus listrik. Pada pembahasan tentang rangkaian listrik, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa hal mengenai apa itu yang dimaksud dengan listrik. Untuk memahami tentang listrik, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari arus. Arus merupakan perubahan kecepatan, muatan, terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol I atau intensite. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Macam-macam arus. Yang pertama arus searah atau direct current adalah arus yang punya nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut, pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Yang kedua, arus bolak-balik atau alternating current adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Tegangan atau seringkali orang menyebut dengan beda potensial dalam bahasa Inggrisnya voltage adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal lainnya, atau pada kedua terminal akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Energi adalah suatu kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan jarak tempuh, atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Untuk menyatakan apakah energi dikirim atau diserap, tidak hanya polaritas, tegangan, tetapi arus juga berpengaruh. Elemen listrik digolongkan menjadi yang pertama menyerap energi. Jika arus positif, meninggalkan terminal positif menuju terminal elemen atau arus positif menuju terminal positif elemen tersebut. Yang kedua, mengirim energi. Jika arus positif masuk terminal positif dari terminal elemen atau arus positif meninggalkan terminal positif elemen. Daya rata-rata kerja yang dilakukan. Daya secara matematis ialah P sama dengan dW per dq sama dengan dW per dq dikali dq per dt sama dengan VI. Satuannya watt. Analisis rangkaian mencari hubungan antara masukan dan keluaran pada rangkaian yang telah diketahui. Misalkan mencari keluaran tegangan ataupun menentukan energi yang dikirim. Ada dua cabang utama dari teori rangkaian. Yang pertama analisis rangkaian, yang kedua sintesa rangkaian. Elemen rangkaian listrik. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Pada mata kuliah rangkaian listrik, yang akan dibahas pada elemen aktif adalah sumber tegangan dan sumber arus.
Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membicarakan semua yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal di sini adalah bahwa sesuatu berdasarkan dari sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak terpengaruh oleh lingkaran luar. Jadi, untuk elemen listrik seperti sumber tegangan, sumber arus, komponen R, L, dan C pada mata kuliah ini diasumsikan semuanya dalam kondisi ideal. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Sifat lain dari sumber tegangan ialah mempunyai nilai resistansi dalam RD sama dengan 0 atau sumber tegangan ideal. Yang pertama, sumber tegangan bebas merupakan sumber tegangan yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya, nilai tersebut berasal dari sumber tegangan itu sendiri. Yang kedua, sumber tegangan tidak bebas mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Yang kedua, sumber arus. Sumber arus ideal adalah sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Sifat lainnya mempunyai nilai resistansi dalam RD sama dengan sumber arus ideal. Yang pertama, sumber arus bebas mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Yang kedua, sumber arus tidak bebas mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Elemen pasif. Yang pertama, resistor, sering juga disebut dengan tahanan, hambatan, penghantar, atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri, panjang dari resistor itu sendiri, dan luas penampang dari resistor itu sendiri. Secara matematis, R sama dengan Rho I per A, di mana Rho adalah hambatan jenis, I merupakan panjang dan resistor, A merupakan luas penampang. Satuan dari resistor ialah ohm. Yang kedua, kapasitor. Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitasi. Mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang dari kapasitor tersebut, dan jarak antara dua keping penyusun dari kapasitor tersebut. Secara matematis, C sama dengan epsilon A per D, di mana epsilon merupakan permitivitas bahan, A luas penampang bahan, D jarak dua keping, satuan dari kapasitor Farad. Hukum-hukum rangkaian. Yang pertama, hukum Ohm. Jika sebuah pengantar atau resistansi atau hantaran dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung pengantar tersebut akan muncul beda potensial atau hukum Ohm. Menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan pengantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Secara matematis, V sama dengan I kali R. Hukum Kirchhoff. Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul. Dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan atau node atau simpul sama dengan 0. Secara matematis, sigma arus pada satu titik percabangan sama dengan 0, sigma arus yang masuk percabangan sama dengan sigma arus yang keluar percabangan.
Baik, demikian hasil dari presentasi saya mengenai rangkaian listrik. Saya mengucapkan terima kasih.